Oke, perkenalkan nama aku Atan Ramzi Karindra dari Departemen Redaksi. Di sini aku ditemanin oleh Ale selaku pimpinan umum Legis tahun 2023. Silahkan Ale memperkenalkan diri. Oke, mungkin perkenalkan aku Alianta Bintang Fahrozi selaku pimpinan umum LPM Legis 2023. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, beras. Oke, aku punya beberapa pertanyaan yang udah disiapin dari tim redaksi nih. Di era sekarang ini kan peran mahasiswa banyak, ya kan? Tergantung pada pilihan dari mereka sendiri dong. Nah, menurut kamu peran mahasiswa itu harus seperti apa sih? Oke. Sudah? Oke, mungkin kalau menurut aku peran mahasiswa di era sekarang ya, mungkin banyak mahasiswa juga yang aktif di organisasi, ada juga yang kupu-kupu, kuliah pulang. Kuliah pulang. Ada lagi juga yang aktif di dunia magang dan lain-lain. Mungkin itu balik lagi ke masing-masing, tapi kan tetap ketika kalian emang aktif di organisasi, kita harus fokus sama tujuan awal kita di sini. Lulus cepat waktu. Cepat Iya, waktu tuh. Betul sekali. Yang penting kan kuliahnya Tidak jangan tertinggal. sampai tertinggal gitu. Udah begitu doang nih, nggak ada lagi. Apalagi mau tambahin apa lagi? Oke. Di UNES ini dan EVA ini kan juga ada organisasi internal dan eksternal nih. Betul sekali. Ale ini ikut organisasi internal apa aja dan siapa tahu Ale juga ikut organisasi eksternal kah? Oke, mungkin untuk organisasi eksternal sih sampai sekarang aku belum ikut ya Mas Adnan. Mungkin untuk internal sendiri mungkin masih di internal Fakultas Hukum. Aku di sini aku di LPM Legis. Terus ada satu lagi aku ikut Paham Palam. Paham Palam itu Persatuan Mahasiswa Hukum Pencinta Alam. Gitu. Anjas. Mungkin kalau Mas Adnan sendiri ikutnya apa aja nih di kampus? Aku kebetulan tuh di kampus pulang. Oh, pulang. Terus ini Kuliahnya enggak. Ini? Nah, kalau di sini ya kebetulan aku senang aja gitu kan. Panggilan on air pertama. Anjir. di Legis kira-kira panggilan hati nggak? Panggilan hati dong hati di dong. Legis ini. Aku cuman aktif di Legis kok. Siap. Laksanakan. Nah. Kan aku punya pertanyaan lagi nih. Di era sekarang ini kan Gen Z itu lebih memilih kegiatan yang sekiranya tuh menghasilkan materi dibandingkan kegiatan organisasi yang secara sukarela yang ya sama-sama juga sih benefitnya banyak. Cuman bedanya yang sukarela itu kan gak ada materi nih. Nah, menurut kamu Ale, bagaimana menanggapi dengan anomali atau fenomena ini? Oke. Mungkin kayaknya kalau kita tanya ke mahasiswa, kalian pengennya kegiatan yang dapat uang apa enggak? Pasti semuanya pilih uang. Gitu. Uang. Itu kan balik lagi ke masing-masing mahasiswa. Mungkin ada mahasiswa yang cuma aktif di kegiatan organisasi yang sukarela, ada juga yang cari kegiatan yang menghasilkan, benar-benar menghasilkan. Mungkin sebenarnya di kedua tempat ini kan sama-sama banyak belajar lah kita terkait pengalaman, terkait apalagi ya, mungkin bisa dapat sesuatu yang baru. Mungkin kalau di sini kita dilegiskan mungkin jatuhnya ke sukarela. Iya. Ya, mungkin kita gak dapat benefit apa-apa, tapi kan di sini gimana caranya kita kasih wadah buat teman-teman yang lain buat berkembang gitu. Lah, itu salah satu benefit dong. Iya, betul. Benefitnya banyak kawan-kawan, Legis ini. Seru, mengasihkan. Kita pernah nulis puisi di tepi sungai loh. Betul sekali. Itu kegiatan seru. kita yang awal-awal. Awal-awal tuh kegiatan tuh. Nah, Ale sendiri memiliki dasar apa sih? Kenapa Ale mengikuti organisasi yang secara ini sukarela gitu loh? Kenapa Ale nggak memilih yang menghasilkan materi? Oke, mungkin kenapa aku ngambil organisasi yang sukarela, mungkin salah satunya LPM Legis, terus Paham Palam juga sebenarnya sukarela. Kenapa? Mungkin karena panggilan hati ya, panggilan jiwa. Mungkin karena aku ngerasa nyaman, ngerasa cocok di situ, jadi akhirnya aku ngambil kegiatan-kegiatan itu. Mungkin apa ya? Aku sebenarnya bukan orang yang
pengen ngejar sesuatu, tapi aku pengennya ngasih sesuatu ke orang banyak. Waduh, ini salah satu mahasiswa yang memang sangat didambakan oleh para anak-anak organisasi. Bukan lagi. Aduh, kok bukan lagi? Sebelumnya emang apa? Sebelumnya apa? Lagi-lagi. Oh, lagi-lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagai pemimpin itu kan pasti adalah persiapan dan kendalanya. Nah, dari Ali sendiri bisa nggak sih dirinciin persiapannya seperti apa, kemudian kendalanya apa yang dihadapin ke Ali itu sendiri sebagai pemimpin? Oke, mungkin kalau persiapan sih di awal banyak ya persiapan untuk memulai kembali Legis. Apalagi yang kita tahu Legis udah 3 tahun vakum. Mungkin sebelumnya udah ada pengurusnya tapi emang kurang aktif. Jadi banyak rintangan juga yang aku ambil ketika mau mengaktifkan kembali Legis. Mungkin untuk persiapan yang pastinya mungkin aku buat gambaran dulu nih, Legis 1 tahun ke depan tuh mau ngapain aja. Mungkin kalau biasanya dikenal sama orang-orang tuh grand design. Buat Legis, anak-anak panitiaan tuh betul, biasanya tuh. grand design untuk 1 periode ke depan. Mungkin setelah itu aku baru cari teman-teman dari tim-tim inti yang aku harap bisa kerjasama sama aku buat ngebangkitin lagi LPM Legis. Terus ya udah seperti sekarang kita udah punya pengurus fungsionaris di LPM Legis dan alhamdulillah berjalan lancar, masih sesuai jalur gitu. Masih ya, Masih, belum belok-belok nih. Alhamdulillah masih sesuai jalur. Mungkin seterusnya akan sesuai. Jangan mungkin dong. Iya, harus wajib. Wajib. Bagi anak-anak Legis wajib. Oke. Sekarang kenapa sih? Ini sebenarnya pertanyaan yang agak sedikit mengulang, cuman kan lebih ke hati lagi, heart to heart, ya kan. Kenapa sih menjabat sebagai pimpinan umum? Maksudnya kan masih ada kepala departemen atau staf atau BPH lainnya kayak bendahara, sekretaris. Kenapa kamu memilih lebih ke pimpinan umum? Dan ini kan Legis itu kan tadi aku kutip dari kamu itu katanya udah vakum selama 3 tahun. Betul sekali. Nah, jadi gimana nih tanggapanmu kenapa kamu memilih sebagai pimpinan umum? Oke, kalau ditanya kenapa aku milih jadi pimpinan umum, sebenarnya gimana ya? Mungkin dari ngelihat kondisi Legis yang beberapa tahun belakangan sempat vakum, di situ kan pasti aku ngerasa kayak, wah sayang banget nih Legis kalau tiba-tiba gak ada yang nerusin. Apalagi yang kita lihat Legis sebagai wadah kan buat mahasiswa, buat nyampein pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran yang kritis. Kan mahasiswa, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum kan dituntut untuk kritis gitu. Dan jadilah aktivis. Itu apa ya? Doktrin fakultas. Oke, mungkin banyak hal yang buat akhirnya aku tergerak untuk nurusin lagi Legis. Dan menurutku mahasiswa bakalan punya wadahnya ketika emang Legis kembali hadir gitu di tengah-tengah mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, Legis ini kan kamu bilang tadi wadah mahasiswa. Nah, pengertian wadah kan banyak. Ada wadah ekspresi, wadah untuk mengisi kegabutan. Betul. Terus ada lagi yang sangat eksplisit ingin kukatakan di sini adalah wadah politik. Wow. Menurutmu? Oke. Mungkin kalau ditanya wadah sendiri, karena kita di LPM Legis fokusnya ke jurnalistik ya, pastinya kita bakalan berupaya untuk mewadahi teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Hukum terkait di bidang jurnalistik. Mungkin kalau Mas Adnan bilang ke wadah politik, waduh aku menjamin Legis tidak ada campur tangan dengan politik dan tidak akan dijadikan kendaraan politik. Netral. Kita benar-benar independen. Legis independen. Sangat cinta Legis. Oke. Selanjutnya tadi kan sebenarnya Bentar nih Mas Adnan. Aduh. Ini penasaran Mas Adnan tiba-tiba ngomongin politik. Ini ada apa sebenarnya? 2024? Oh iya, betul sekali. Jadi Ali Prabowo apa Jokowi? Waduh, itu kan kita belum tahu nih visi misi dari dua paslon itu. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Emang boleh nyalon lagi Jokowi? Nih aku dapat skrip dari timku nih, ada pertanyaan mengulang lagi. Apa tuh Mas Adnan? Kendala dalam memulai Legis. Kendala lagi. Memang sepertinya negatif itu selalu yang diinginkan oleh para
penonton ataupun masyarakat mahasiswa Indonesia. Memang aduh. Mungkin ya untuk kendala ya, mungkin untuk kendala sendiri di awal-awal mungkin aku cuma kesulitan ini sih Mas Adnan untuk menghubungi para pendahulu Legis. Mungkin karena udah 3 tahun ya, mungkin karena teman-teman senior mungkin udah pada kerja, udah punya kegiatan masing-masing. Jadi aku sulit buat menghubungi mereka karena apa ya? Ketika aku mau mulai Legis kembali kan aku harus berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Harus evaluasi lah dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa sih yang kurang dari Legis? Kenapa sih bisa vakum dan lain-lain gitu. Ya memang sebenarnya tuh dari periode ke periode tuh selalu menjadi bahan evaluasi. Rezim yang kolot lah yang tidak ingin berevolusi atau mengevaluasi rezim sebelumnya. Betul sekali. Memang. Oke, pertanyaan terakhir nih kawan-kawan yang sangat ditunggu-tunggu para penonton dari Silet. Harapan dan target sebagai pimpinan umum Legis tahun 2023. Oke, mungkin kalau harapan sendiri ya mungkin di awal-awal ini kita emang fokus ke branding Legis. Karena apa? Karena kita ingin mahasiswa tuh tahu ibaratnya ada Legis di Fakultas Hukum yang bisa mewadahi minat dan bakat mereka di bidang jurnalistik. Apalagi yang kita lihat sekarang banyak organisasi-organisasi yang bisa dibilang degradasi. Waduh, Degradasi. degradasi. Iya, betul. Oh iya, kemarin aku baru dapat infonya tuh. Aku baru dapat segelintir kabar angin katanya. Ada salah satu badan eksekutif mahasiswa di Universitas Kota Surabaya. Iya, universitas ternama. Katanya kan. Katanya vakum tahun ini dan itu aku sebenarnya terkejut gitu loh. Kok bisa? Iya, aku juga kemarin dengar juga nih Mas Adnan. Jadi ada beberapa teman-teman dari organisasi BEM di beberapa fakultas besar mengalami vakum di tahun ini. Mungkin itu yang sangat-sangat aku sayangkan ya. Iya, sayangkan dan mungkin aku bakal mempertimbangkan untuk Legis ke depan ini bakalan bergerak kemana. Mungkin mungkin kalau kita ngelihat banyak yang degradasi seperti itu, mungkin harapanku ke depannya Legis dapat terus berkembang, dapat terus menciptakan karya-karya dan produk yang luar biasa dan salah satu mungkin menghindari Legis menjadi salah satu degradasi organisasi gitu. Tentunya tujuan Legis juga adalah membuat jurnalis-jurnalis ternama dong. Betul sekali. Oke, itu aja sih sebenarnya untuk hari ini. Karena kan ini juga masih cek ombak juga nih. Pertama kali kita jadi bahan percobaan loh. Mungkin bukan bahan percobaan. Apa dong? Tapi ya emang pertama aja. Kebetulan kita kan perdana. Iya. Dan juga aku pengen cerita sedikit. Aku tadi lagi kelas jam 1 dan briefingku baru nyampe jam 1. Sekarang kita rekaman jam 4. Mamai ini sangat-sangat Sama juga, saya juga baru di briefing tadi. 2:30. Ingat, kita semua anak Legis spontan.